إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات من أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العظيم وطاعته فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا ونبيكم محمد صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت فأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah sedang Jumat yang insyaallah kita semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam suasana Aidul Adha, di mana kurang lebih 1 pekan yang lalu umat muslim di seluruh penjuru dunia melaksanakan dan memperingati Aidul Adha, di mana Aidul Adha adalah peringatan untuk memperingati bagaimana salah seorang manusia yang berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala dengan pengorbanan yang luar biasa, yang memberikan untuk Allah apa yang diminta, yang paling dicintainya. Maka pada kesempatan di Jumat yang mulia ini, Al-Fakir menyampaikan 3 pelajaran penting, 3 pilar penting bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita semua, sehingga beliau menjadi nabi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bergelar Khalilullah, kekasih Allah, yang namanya kita sebutkan di dalam salat kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Pelajaran pertama, hadirin sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai seorang ayah yang bernama Azar, yang mana ayahnya ini ialah yang membuat patung, yang dimana patung tersebut dijadikan sesembahan yang disembah oleh masyarakat yang ada di sekitar Nabi Ibrahim ketika itu. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dengan lemah lembutnya beliau berkata kepada ayahnya, yang mana ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahimu li abihi Azar atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Wahai ayahku tercinta, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, wahai ayahku, mengapa engkau membuat patung dan menjadikan patung itu menjadi sesembahan, menjadi Tuhan yang engkau sembah? Sesungguhnya aku melihatmu dan juga kaummu berada dalam kesesatan yang nyata. Dengan lembutnya Nabi Ibrahim mendakwahi ayahnya, mengingatkan ayahnya untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang didapati Ibrahim? Cacian dan makian yang dilontarkan ayahnya kepada Nabi Ibrahim. Apa kata ayahnya? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman,
qala aragibun anta an alihati la illam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Wahai Ibrahim, mengapa engkau begitu benci terhadap patung sesembahan yang kami sembah? Apabila engkau tidak menghentikan apa yang kau ucapkan, maka aku akan melemparimu dengan batu sampai kau mati. Wahjurni maliya, dan tinggalkanlah aku sendiri wahai Ibrahim. Begitu kasar kata-kata yang didapati Ibrahim alaihissalam dari ayahnya tercinta. Namun apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim menjawab dengan penuh kelembutan, dengan penuh kasih sayang. Dia berkata kepada ayahnya, "Astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya." Wahai ayahku tercinta, aku akan memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untukmu. Sesungguhnya Allah sangat dekat kepada aku. Maka pelajaran pertama, hadirin sekalian, insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapapun kasarnya orang tua kepada anaknya, walaupun orang tua tersebut berbeda keyakinan dengan anaknya, maka Al-Quran mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik, untuk selalu berbuat ma'ruf kepada kedua orang tua kita. Dalam surat Luqman ayat 15, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bi 'ilm, fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah engkau patuh kepada keduanya. Dan ayat ini ditutup dengan kata-kata wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan wajib kepada engkau untuk tetap berbuat ma'ruf, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian pelajaran kedua, hadirin sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang tidak hanya seorang nabi, beliau pun seorang rasul. Dan tidak hanya pun seorang rasul, beliau pun seorang rasul yang bergelar ulul azmi. Di mana rasul yang bergelar ulul azmi adalah rasul-rasul pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan cobaan yang begitu besar, luar biasa, dan mereka mampu dengan sabar dan tabah menjalani daripada cobaan yang Allah berikan kepada dirinya. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau adalah sosok manusia yang diberikan cobaan silih berganti. Cobaan pertama datang dari kaumnya. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapi kaumnya yang mereka menyembah berhala yang mereka buat dengan tangannya sendiri. Nabi Ibrahim ingin mengajarkan kepada kaumnya bahwa sesembahan patung yang mereka buat tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan madarat kepada mereka. Maka Ibrahim menghancurkan seluruh berhala-berhala yang mereka buat dengan sebuah kampak, yang kemudian kampak tersebut diletakkan pada berhala yang paling besar. Ini bertujuan untuk mengajarkan kepada kaumnya bahwa berhala yang mereka sembah tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Namun apa yang didapati Ibrahim? Raja Namrud, penguasa yang zalim ketika itu, memerintahkan rakyatnya untuk mengumpulkan kayu dari seluruh penjuru negerinya untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Api yang berkobar ketika itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada api, "Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah engkau dingin dan selamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka api yang tadinya ingin membakar Nabi Ibrahim, kemudian api tersebut menjadi dingin. Apabila Allah hanya memerintahkan bardan, jadilah engkau dingin, maka niscaya Ibrahim akan mati karena dinginnya api tersebut. Tetapi Allah melanjutkan wassalaman ala Ibrahim, dan berikanlah keselamatan atas Ibrahim alaihissalam. Cuman berikutnya datang dari pasangannya ketika beliau menikah dengan Sarah dan tidak pula diberikan keturunan, beliau menikah dengan Hajar. 86 tahun, hadirin sekalian, Nabi Ibrahim menunggu datangnya buah hati belahan jiwa,
Tidak berhenti-berhenti beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah aku keturunan yang saleh. 86 tahun penantiannya terbayarkan lunas. Allah Subhanahu wa taala memberikan buah hati, belahan jiwa yang saleh kepada Ibrahim yang kelak juga akan menjadi seorang nabi. Tidak hanya sampai di situ. Ketika anaknya sudah terlahir dan tumbuh menjadi anak yang sehat dan lucu, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Ibrahim, Inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai anakku tercinta, bahwasanya aku melihat di dalam mimpiku Allah memerintahkanku untuk menyembelihmu, wahai anakku tercinta. Kemudian apa? Jawab anak yang ketika itu masih berumur 7 tahun. Qala ya abati fa'al. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan untukmu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka engkau akan mendapatkanku sebagai orang-orang yang sabar. Maka Ibrahim adalah sosok figur manusia yang lulus dari berbagai macam ujian dan cobaan yang datang silih berganti. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat yang begitu mulia kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian manusia mengira ketika kalian sudah mengikrarkan bahwa aku bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhanku, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, hum la yuftanun. Dan mereka mengira bahwa setelah mereka beriman, mereka tidak diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran yang kedua, bahwa setiap manusia, setiap orang yang beriman pasti akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kewajiban dari kita adalah untuk bertawakal dan bersabar atas ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan kemudian hadirin sekalian, pelajaran terakhir yang kita dapat dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak meminta harta yang dimiliki Ibrahim. Allah tidak meminta hewan ternak yang dimiliki oleh Ibrahim. Bahkan Allah tidak meminta dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah meminta anak yang paling dicintainya, anak yang ditunggu-tunggunya selama 86 tahun lamanya. Allah meminta sesuatu yang paling berharga untuk dirinya. Kemudian Nabi Ibrahim memberikan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu sangat dicintainya, padahal itu sangat diimpikannya, padahal itu sangat dinanti-nantikannya. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala hanya meminta kepada kita tidak sampai seujung kuku daripada pengorbanan yang dilakukan oleh Ibrahim. Allah hanya meminta waktu kita sehari selama 5 waktu untuk kita mengorbankan waktu kita selama mungkin 5 menit sampai 10 menit untuk kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mengerjakan sholat kita. Allah hanya meminta sebagian harta kita untuk kita sedekahkan, untuk kita infakkan, untuk kita zakatkan, untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Hanya sedikit pengorbanan yang Allah minta kepada kita. Mengapa kita juga belum mampu berkorban terhadap apa yang Allah minta kepada kita? Belajar dari Ibrahim alaihissalam. Ibrahim mengorbankan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita selaku hamba Allah yang beriman pun kita mengorbankan apa yang paling kita cintai. Bukankah Nabi Muhammad SAW pernah mengingatkan kepada kita, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa waladihi wan nas ajma'in, sehingga aku, yaitu Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala, lebih dicintainya daripada hartanya, daripada anaknya, dan daripada manusia seluruhnya. Bukankah nanti di hari kiamat, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, adalah hari di mana anak-anak yang kita cintai, harta yang kita sayangi tidak akan memberikan manfaat kepada kita, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang baik dan hati yang ikhlas. Maka insyaallah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di surga yang kelak bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirrahman, allamal Qur'an, khalaqal insana, allamahul bayan. Salatu wassalamu ala nabi khairil anam, habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya muslimun, أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم وطاعته فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.